Halo Sobat Adiaksa di Tatargalu Ciamis dan Pangandaran. Kembali lagi bersama Kejaksaan Negeri Ciamis dalam podcast Bingah, Bincang Ringan Adiaksa. Oke, karena hari ini adalah podcast perdana kita, jadi hari ini kita kedatangan tamu dari tim kreatif Kejaksaan Negeri Ciamis. Di sebelah kanan saya ada Pak Hari Kurniawan. Beliau sebagai Ketua Tim Kreatif Kejaksaan Negeri Ciamis. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah, baik. Di sebelah kiri saya ditemani oleh rekan saya, Cindy Dian Anggraini sebagai anggota Tim Kreatif Kejaksaan Negeri Ciamis. Gimana Sin? Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Karena tadi tuh kita udah ngenalin Tim Kreatif Kejaksaan Negeri Ciamis. Sekarang kita langsung ke Pak Ketuanya nih. Pak, kenapa sih Pak penting banget dibentuk Tim Kreatif Kejaksaan Negeri Ciamis? Coba Pak. Sangat penting dong. Karena gini ya, pada dasarnya itu di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, setiap institusi pemerintah itu wajib hukumnya memberikan keterbukaan terhadap masyarakat. Nah, di sini Kejaksaan Negeri Ciamis memberikan keterbukaan kami tentang kinerja kami, tentang kegiatan-kegiatan kami, khususnya di media sosial kami dan dimanapun, untuk dibagikan kepada masyarakat di Tatargalu Ciamis dan Pangandaran. Dan kami dibentuk oleh Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis, yaitu Ibu Erni Veronica Maramba SHM di sekitar bulan Maret tahun 2022. Begitu mungkin. Siap. Jadi kenapa pentingnya itu dibangun atau dibentuknya tim kreatif? Karena memang sebagai salah satu instansi pemerintah, kita tuh harus memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Siap. Pertanyaan selanjutnya kita ke Cindy. Sin, ada nggak sih core values dari tim kreatif Kejaksaan Negeri Ciamis dalam menjalankan tugas, supaya tuh dalam menjalankan tugas tuh tetap semangat gitu loh dan bisa memberikan output terbaiknya? Ada dong. Di tim kreatif ini ada core values sesuai dengan slogan Kejari Ciamis, itu Ciamik, cakap, integritas, akuntabel, melayani, inovatif, kolaboratif gitu. Oke, jadi ada ya core values-nya biar output yang dihasilkan sama tim kreatif Kejaksaan Negeri Ciamis nih makin oke dan pastinya menarik minat masyarakat untuk tetap menggandrungi. Apa sih selanjutnya, ada informasi apa lagi nih dari Kejaksaan Negeri Ciamis gitu kan? Sekarang pertanyaannya buat Pak Ketuanya nih. Gimana Pak? Coba Pak, Bapak bisa ceritain nggak sih Pak, gimana awal mula dibentuknya tim kreatif? Nah, kalau tim kreatif Kejaksaan Negeri Ciamis ini seperti yang tadi saya bilang, Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis, Ibu Erni Veronica Maramba, Sarjana Hukum, Master Hukum, di bulan Maret ya. Di bulan Maret ya, Sin? Maret. Ya, di sekitar bulan Maret itu mengumpulkan mungkin bukan talent juga bukan sih. Talent ya. Tapi kami personil Kejaksaan Negeri Ciamis dari setiap seksi. Dari seluruh jadi tim kreatif itu gabungan dari seluruh seksi untuk melaksanakan atau mempublikasikan keterbukaan informasi publik tadi, mempublikasikan ke masyarakat tentang kinerja Kejaksaan Negeri Ciamis, ataupun kita juga mempersiapkan terkait pembentukan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi Kejaksaan Negeri Ciamis. Dan kami pun tak lupa ya, mohon doa restu dari masyarakat Tatargalu Ciamis dan Pangandaran, dukung kami dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dengan like, subscribe YouTube kami gitu. Seperti itu. Dan kami pun dibentuk dari berbagai seksi tadi yang ada di Kejaksaan, seluruh perwakilan kami ada sekitar 10 orang lebih lah ya. 13 orang. Jadi banyak ya. Iya jadi dong. itu dari setiap bidang ya Pak ya, Iya supaya dong. berkontribusi. Iya. Oke. Jadi setiap bidang yang ada di Kejaksaan itu sekarang terbuka untuk masyarakat. Jadi masyarakat bisa lihat dong. Iya, karena kan setiap divisi ini mempunyai tugas yang berbeda-beda ya. Iya. Jadi tuh dari situ kita tuh mengambil 1 atau 2 orang dari setiap divisi itu untuk berkontribusi dalam
menyalurkan atau memberikan output dari apa sih produk hukum dari kejaksaan tuh apa kayak gitu. Kayak gitulah. Sama paling aku mau nambahin tadi dari Pak Ketua, kita tuh selain hanya dibentuk dan udah dibentuk SK dari Ibu Kajari. Jadi udah ada SK-nya. Betul. Jadi ada maksudnya ada tanggung jawab kita juga, karena berdasarkan SK itu kita tahu nih tugas-tugas kita tuh apa aja. Jadi nggak sekedar penunjukan kamu yang ini ya gitu, enggak, ada SK-nya. Jadi di tim kreatif ada 13 orang, dibentuk di bulan Maret, SK-nya pun bulan Maret 2022 ini, terhitung baru. Tapi meskipun kita baru, aku rasa kompak banget sih, udah dari karena masing-masing oke lah ya. Lumayan oke lah, karena dari masing-masing bidang. Jadi setiap ada kegiatan misalnya di bidang intelijen, bisa bidang intelijen tuh ada beberapa orang, ada 2 atau 3. Jadi mereka bertanggung jawab di seksi mereka sendiri. Jadi misalnya ada kegiatan jaksa masuk desa, itu kan program intelijen. Jadi yang di intelijen mereka ya udah di hari itu juga mereka ambil gambar, mereka editing, nanti mungkin dibantu sama yang punya akses ke media sosial, mereka yang post gitu. Jadi kita punya grup WhatsApp juga. Nah, itu. Grup Jadi WhatsApp. biar lebih cepat tanggap ya. Jadi kalau misalnya di divisi itu lagi ada kegiatan apa, jadi hari itu juga ya. Iyalah. Harus langsung. Apa sih yang nggak buat Oke. masyarakat Tatargaluh, Ciamis dan Pangandaran Keren dari kami banget Kejaksaan kan Negeri nih, tim kreatif Ciamis Kejaksaan gitu. Negeri Ciamis. Coba. Makanya jangan lupa, pokoknya tetap harus subscribe, like, komen YouTube Nah, itu. Kejaksaan Negeri Ciamis, terus juga jangan lupa Instagram. follow Instagramnya. Oke. Tadi kan kita udah denger nih core values dari tim kreatif Kejaksaan Negeri Ciamis yang dijelaskan oleh Cindy supaya bisa menghasilkan output yang luar biasa gitu ya. Oke. Sekarang ada lagi nggak sih nih kiat-kiat yang membuat tuh tim kreatif Kejaksaan Negeri Ciamis nih makin apa ya, pokoknya makin oke. Pokoknya dia tuh makin mengeluarkan ide-ide kreatifnya supaya tuh masyarakat tuh makin wah apalagi nih ya kira-kira yang mau diluncurkan, atau mungkin ada program dalam jangka waktu dekat ini Pak yang dikhususkan untuk masyarakat Tatargaluh, Ciamis dan Pangandaran. Oh, sangat banyak mungkin ya. Kalau kami bilang sangat banyak program-program kerja kami, ya, khususnya program kerja Kejaksaan Negeri Ciamis ya. Contohnya yang kemarin baru kita lalui, kita mengadakan Boom Desa Award yang nanti endingnya ada di peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia nanti di Desember. Nah, belum lagi ada yang namanya program Jaksa Masuk Desa, di mana kita melakukan penyuluhan hukum, penerangan hukum, pelayanan hukum terhadap masyarakat yang langsung tanpa masyarakat datang ke kami, tapi kami yang datang ke masyarakat sebagai apa ya, sebagai bisa dibilang kiprah nyata kami untuk masyarakat. Jadi cepat tanggap ya Nah, Pak itu. ya. Selain itu juga masih banyak, apalagi sekarang dalam menghadapi Hari Bakti Adiaksa ya, kalau kami bilang, kalau saya bilang ulang tahun kejaksaan mungkin ya, itu ada beberapa lomba yang bisa menggugah kreativitas masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Coba Bu Cindy terangin apa itu program-program yang nanti kita HBA itu. Oh, nanti sesuai rancangan yang kita udah buat, ada lomba vlog, iya lomba vlog, lomba vlog itu ada yang untuk anak jenjang SMP, setara SMP, ada yang jenjang SMA setara. Itu nanti sistemnya kita buat infografis di Instagram, kita buat infografis isinya tuh tentang syarat-syaratnya, kayak minimal durasi, minimal dan maksimal si syarat-syarat vlognya. dari untuk mengikuti lomba tersebut ya. Nah, jadi buat masyarakat nih tunggu info lebih lanjutnya ya. Soalnya bakalan ada lomba pembuatan vlog khususnya buat tadi SMP dan SMA. Oh ya, satu Oke. lagi untuk jenjang SD itu ada lomba menulis. Jadi nanti dikasih tema, dari kita dikasih tema, apa temanya nanti mereka buat, nanti bisa dikirim via email atau mungkin mengirimkan langsung ke sini. Pokoknya untuk teknis itu jangan lupa pantengin media sosial kami. Jelas. Mungkin bisa disebutin ini apa media sosialnya? Media sosial di Kejaksaan Negeri Ciamis itu ada Instagram,
Kejari Ciamis, Twitter, YouTube, di website juga ada. Oke, jadi buat sahabat Adiaksa di Tatargaluh Ciamis dan Pangandaran, tadi kan udah disebutin nih sama Cindy, dalam waktu dekat ini dalam memperingati Hari Bakti Adiaksa akan diadakan lomba vlog. Jadinya nih ya harus tetap pantengin nih media sosial Kejaksaan Negeri Ciamis di bawah ini. Oke. Dan tadi buat program dari Kejaksaan Negeri Ciamis sendiri dalam pelayanan hukum juga udah keren banget. Ada jaksa masuk desa dan jaksa masuk sekolah ya Pak ya. Nah itu jadi sebagai bentuk Kejaksaan Negeri Ciamis nih peduli gitu loh sama masyarakat Tatargaluh Ciamis dan Pangandaran, khususnya dalam produk hukum dan layanan hukum. Oke, jadi masuk ke pertanyaan terakhir nih. Jadi ada nggak sih yang lagi hot news atau yang lagi dikerjain nih, yang lagi kejar tayang mungkin Pak? Ada, coba mesti dijelasin. Ada, kita punya project baru yang lagi dikerjain, itu bener-bener deadline. Ibu minta itu kalau nggak salah 2 hari atau 3 harian lah pokoknya harus jadi dicetak. Penasaran nggak? Oke, penasaran dong pastinya. Penasaran ya nih? Kita lagi buat buletin. Jadi buletin itu isi kegiatan Kejari Ciamis, khususnya apa aja inovasi-inovasi. Pokoknya semua deh yang termuat ada di media sosial yang udah kita buat, yang kita muat, dicetak di satu rangkuman. Jadi dirangkum di satu majalah yang nantinya bisa dilihat kapan aja, bisa pokoknya nanti kita cetak sekitar mungkin kurang tahu sih kapan bakal launchingnya. Waktu secepatnya lah. Secepatnya kita pasti launching. Itu edisi perdana. Jadi buletin edisi perdana. Oke. Jadi kita komplit tuh. Selain selain media sosial, apapun itu namanya media sosial, ada juga yang tadi yang akan launching nanti secepatnya, buletin. Itu lebih komplit, perangkum semuanya. Siap. Jadi lebih terperinci, lebih jelas. Oke. Nanti kita buatnya itu per triwulan. Jadi per edisinya itu 3 bulan sekali. Tapi karena ini perdana, itu tuh edisi dari bulan Maret sampai bulan Juni sekarang. Gitu. Siap. Karena kita itu juga kan karena itu deadline, kita ngerjainnya cuma 3 hari, kita tuh dapat si buletin itu 28 atau 30 halaman. Oke. Keren banget nggak? Kita garis bawahin ya dari kata deadline. Pasti nih ngerjainnya berpacu dengan waktu, karena kan selain kita itu sebagai tim kreatif, kita juga kan tadi disebutkan kan sama Pak Hari sendiri kalau kita itu diambil dari tiap divisi. Jadi pastinya kita punya kerjaan tersendiri di kantor. Nah, jadi gimana nih? Pasti bener. Tapi di situ ada apa ya? Ada sebuah kebanggaan tentunya dari kami ya. Tim kreatif bisa membawa Kejaksaan Negeri Ciamis lebih dikenal ke masyarakat dan juga membuat kami lebih dekat. Antar tim itu kita 13 orang dan malah kita ditemani Ibu Kajari sama para kepala seksi. Jadi bukan cuma yang lagi dikejar deadline aja, tapi tuh Kasatker kita Ibu Ernia Veronica Maramba tuh emang top banget. Beliau tuh pastinya dong para tim kreatif ini untuk membuat buletin ya. Oke, jadi kerjasamanya tuh bukan hanya dari tim aja, tapi juga dari para Kasatker, baik dari Puma, para Kasih itu juga mendukung ya. Gitu. Oke. Salut juga sih sama tim kreatif karena tetap berkontribusi untuk memberikan yang terbaik buat warga masyarakat Tatargaluh Ciamis dan Pangandaran, tapi tidak melupakan nih ya tugas dan fungsi utamanya. Iya dong, betul. Kalau tadi kan kita udah denger nih gimana kompaknya tim kreatif Kejaksaan Negeri Ciamis, bukan hanya dari anggotanya tapi juga dari anggota, dari ketuanya, bahkan dari kasatkernya juga. Sekarang kita mau denger nih, ada nggak sih suka dukanya jadi tim kreatif tuh?
Sebenarnya bukan suka duka sih ya Pak Ketua. Betul. Suka duka ada, tapi jangan sebut suka duka lah. Perjuangan lah. Perjuangan, ya oke. pasti ada kesuksesan di balik perjuangan. Oke, jadi slogannya itu ada kesuksesan di balik berjuangan. Di balik konten-konten tuh ada aja, misalnya yang panas-panasan, yang bikin konten sampai malam, Iya. sampai subuh, Sampai subuh. sampai pagi, Pak. Sampai pagi. Sampai Kalian pagi. Banget emang nih, terima kasih keren tuh. banget, Iya. keren banget, Itu keren banget. dibantu teman-teman dari Oh, Dinas iya. Komunikasi dari Diskominfo, informasi. Ya, itu oke. Diskominfo. Terima kasih tuh. Kita kadang sampai pagi itu. Iya, itu tuh proses pas kita buat video WBK BBBM 2022 ini, bisa dicek di Instagram kita, Iya, oke. di YouTube kita ada. Jadi udah lengkap banget ya di medsos itu ya. Keren banget itu. Tag gambarnya sehari, terus editing sampai uploadnya tuh besoknya sampai pagi. Makanya hari ini, besok tuh udah tayang. Bener-bener up to date banget Up to date, nih. pokoknya up to date banget semua demi satker Masyarakat. kita, demi satker kita, demi masyarakat juga gitu. Pokoknya yang tadi saya bilang itu, apa sih yang nggak buat masyarakat tetap berbicara? Keren banget emang, keren. Oke, jadi ternyata tuh pasti ada aja ya suka dukanya dalam menjalankan sebuah tugas, tapi kita tetap harus semangat ya dalam menjalankan itu. Jadi kita berdoa aja nih semoga nih tim kreatif nih kedepannya makin ciamik ya sesuai dengan core Amin. values-nya Yes. tadi, ciamik. Yeay. Oke, jadi kita tunggu nih ada program-program apa lagi nih kedepannya ya yang bisa diluncurkan atau di launching ya oleh tim kreatif Kejaksaan Negeri Ciamis. Dan jangan lupa pokoknya tadi dalam memperingati hari HBA atau HUT Hari Bakti Adiaksa akan ada lomba vlog. Pokoknya tetap pantengin medsosnya Kejaksaan Negeri Ciamis di bawah ini untuk ngeliat persyaratannya. Jadi pokoknya pantengin aja terus deh pokoknya. Betul ya. sekali. Bakal banyak info-info menarik juga ya di sana ya. Oke. Terima kasih Pak Hari, Cindy udah Sama-sama. mau mengisi Sama-sama. podcast perdana kita hari ini. Nggak lupa juga terima kasih buat sahabat Adiaksa di Tatar Gelu Ciamis dan Pangandaran udah mau menonton dan menyaksikan podcast Bingah Bincang Ringan Adiaksa. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, komen. Oke, Betul sekali. pokoknya makasih udah nonton. See you on next video. Bye bye.